Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9. Kita kembali melanjutkan materi kemagnetan dan pemanfaatannya dengan tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan medan magnet dan kemagnetan bumi, kemudian mendeskripsikan elektromagnetik dan mendeskripsikan penerapan induksi elektromagnetik. Teori kemagnetan bumi. Magnet jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara selatan, membuktikan bahwa bumi bersifat magnet, di mana arah utara bumi terdapat kutub selatan magnet bumi, sedangkan pada arah selatan terdapat kutub magnet utara bumi. Makanya arah jarum kompas itu selalu ke arah utara dan ke arah selatan, karena di utara terdapat magnet bumi selatan. Di bagian selatan terdapat kutub utara magnet bumi. Terjadi penyimpangan antara arah jarum kompas. Ada dua, yaitu deklinasi dan inklinasi. Deklinasi merupakan sudut penyimpangan magnet jarum kompas dari arah utara selatan bumi yang sebenarnya. Penyebabnya terjadi sudut deklinasi itu karena letak kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpit dengan letak kutub-kutub bumi. Sudut deklinasi ada dua, deklinasi positif dan deklinasi negatif. Deklinasi positif jika kutub utara magnet menyimpang ke arah timur. Kemudian sudut deklinasi negatif jika kutub utara magnet menyimpang ke arah barat. Selanjutnya ada sudut inklinasi. Sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk magnet jarum dengan garis horizontal. Penyebab terjadinya sudut inklinasi karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Sudut inklinasi dibagi atas dua, yaitu sudut inklinasi positif jika kutub utara menyimpang ke bawah, sedangkan sudut inklinasi negatif jika kutub utara menyimpang ke arah atas. Sudut inklinasi 90 derajat terjadi di daerah kutub-kutub bumi. Sudut inklinasi 0 derajat terjadi di daerah khatulistiwa atau ekuator magnet bumi. Medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Pola medan magnet dapat diselidiki dengan cara menaburkan serbuk besi di atas kertas karton atau kertas putih yang di bawahnya diletakkan sebuah magnet batang. Medan magnet digambarkan berupa garis-garis gaya magnet yang arahnya dari kutub utara ke kutub selatan. Kutub utara selalu digambarkan arahnya keluar, sedangkan kutub selatan digambarkan garisnya atau panahnya masuk ke dalam, sehingga garis gaya magnet pada magnet batang dapat digambarkan seperti ini. Kita lihat pola garis gaya magnet pada dua kutub yang berdekatan, kutub utara magnet dengan kutub utara magnet. Kita sudah tahu bahwa interaksinya adalah tolak-menolak, sehingga garis gaya magnetnya digambarkan seperti ini. Yang kedua, kutub selatan magnet dengan kutub selatan magnet. Di sini selatan selalu menuju atau digambarkan dengan arah masuk. Yang terakhir, kutub utara magnet dengan kutub selatan magnet. Ini akan terjadi interaksi tarik-menarik sehingga utara menuju ke arah selatan. Selanjutnya, elektromagnetik. Elektromagnetik merupakan hubungan antara kemagnetan dan kelistrikan. Di sini penelitinya yaitu Hans Christian Ørsted. Ørsted menyimpulkan bahwa di sekitar kawat penghantar yang berarus listrik timbul medan magnet. Elektromagnetik diterapkan pada bel listrik, relay, dan telepon. Arah gaya magnet. Arah gaya magnet dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jika arus listrik searah ibu jari, maka keempat jari menggenggam merupakan arah medan magnet. Kita lihat ilustrasi berikut ini. Ya, ini adalah arah gaya magnet pada kawat lurus berarus listrik. Kemudian arah gaya magnet pada kawat melingkar. Terakhir, arah gaya magnet pada solenoida atau lilitan kawat.
Jika solenoid dialiri arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan pada solenoida berarus listrik bergantung pada besarnya kuat arus listrik dan banyaknya kumparan. Selanjutnya ada gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Persamaannya untuk menghitung besar gaya Lorentz yaitu F Bill, di mana F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B adalah medan magnet dengan satuan Tesla, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan L merupakan panjang kawat dengan satuan meter. Penerapan gaya Lorentz itu terdapat pada motor listrik yang digunakan pada pompa, kipas angin, blower atau kipas, kompresor, bor listrik, dan mixer. Selanjutnya ada induksi elektromagnetik. Ya, induksi elektromagnetik peristiwanya seperti pada gambar atau ilustrasi berikut ini, di mana induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet. Jumlah garis gaya magnet itu karena adanya medan magnet yang dimasukkan dan dikeluarkan. Nah, ilmuwan yang pertama yang meneliti tentang induksi elektromagnetik adalah Michael Faraday. Eksperimen Michael Faraday menunjukkan perubahan garis gaya magnet yang masuk ke kumparan atau lilitan kawat menimbulkan tegangan listrik. Tegangan listrik yang dihasilkan dari peristiwa induksi elektromagnetik disebut gaya gerak listrik atau GGL induksi. Cara menimbulkan GGL induksi yang pertama yaitu menggerakkan magnet masuk dan keluar kumparan, kemudian memutar magnet di depan kumparan. Seperti tadi terlihat ilustrasinya, ini adalah galvanometer menunjukkan adanya perubahan garis gaya magnet. Selanjutnya yaitu memutus arus pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Ini adalah kumparan primer, ini kumparan sekunder. Selanjutnya mengalirkan arus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang di dekatnya ada kumparan sekunder. Ini kumparan primer, ini adalah kumparan sekunder. Arah arus listrik induksi. Arah arus listrik induksi dapat ditentukan dengan hukum Lenz. Arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan. Kutub utara magnet bergerak mendekati kumparan. Seperti dilihat, ini masuk, maka arus listriknya ke bawah seperti ini. Kemudian kutub utara magnet bergerak menjauhi kumparan, maka arah arus listriknya nih. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi. Kita lihat ilustrasi dari dua buah peristiwa ya. Kita lihat yang pertama digerakkan lambat, yang kedua magnet digerakkan secara cepat. Lihat perbedaannya ya, gerak galvanometernya atau perubahan garis gaya magnetnya. Nah, GGL induksi sebanding dengan kecepatan perubahan. Ya, GGL induksi sebanding dengan kecepatan perubahan garis gaya magnet atau flux magnet. Ya, epsilon delta flux magnetik per delta T atau GGL induksi sebanding dengan flux magnetik atau garis gaya magnet.
Selanjutnya, di sini perbedaannya adalah jumlah lilitan. Mana yang lebih besar, maka yang jumlah lilitan yang lebih banyak, maka dilihat dari galvanometer juga menghasilkan GGL induksi yang lebih besar. GGL induksi sebanding dengan jumlah lilitan, maka GGL induksi sebanding dengan N atau jumlah lilitan kawat atau solenoida. Besarnya GGL induksi itu sebanding dengan jumlah lilitan sebanding dengan kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Maka persamaannya adalah GGL induksi sama dengan min N dikali delta flux magnetik per delta T, di mana tanda minus ini menyatakan adalah arahnya berlawanan. GGL induksi epsilon ini sama dengan GGL induksi satunya volt, N adalah jumlah lilitan, delta flux per delta T sama dengan kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet. Kita lihat contoh sebuah kumparan yang memiliki jumlah lilitan 300 lilitan. Bila terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan dari 3000 Weber menjadi 1000 Weber dalam setiap menitnya, tentukan besar GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan. Maka GGL induksinya min N delta flux per delta T. GGL induksi sama dengan min 300 1000 dikurang 3000 per 60. Tadi sudah diketahui bahwa min ini menandakan arah. Min ketemu min maka positif. Ya, hasilnya adalah 10.000. Alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik antara lain yaitu dinamo AC atau dinamo bolak-balik. Yang kedua adalah dinamo DC atau dinamo arus searah. Ketiga adalah dinamo sepeda seperti gambar. Keempat adalah transformator atau trafo. Nah, kita lihat bagian utama dari trafo. Ada kumparan primer ya, yang terhubung dengan tegangan. Ada kumparan sekunder. Ada inti besi. Nah, ini jika digambarkan atau diilustrasikan, ada dua jenis transformator step up dan transformator step down. Trafo step up berfungsi untuk menaikkan tegangan jumlah lilitan sebanding dengan tegangannya. Jika lilitannya besar, maka tegangannya juga besar. Di sini yang menjadi ciri khasnya adalah jumlah lilitan pada sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan pada primernya, atau outputnya lebih besar daripada inputnya. Maka di sini adalah trafo step up. Sedangkan berbanding terbalik dengan kuat arusnya. Kuat arus sekunder lebih kecil daripada kuat arus primer. Sedangkan untuk trafo step dan yang berfungsi untuk menurunkan tegangan, contohnya tegangan 220 mau diturunkan menjadi 110, maka jumlah output atau tegangan di sekunder harus lebih kecil. Maka lilitan sekundernya lebih sedikit daripada lilitan primernya. Tapi kuat arus sekunder lebih besar daripada kuat arus primer. Persamaan transformator. Pada transformator, jumlah lilitan transformator sebanding dengan tegangannya, maka NP per NS sama dengan VP per VS. NP adalah jumlah lilitan primer, NS adalah jumlah lilitan sekunder. VP adalah tegangan primer, VS adalah tegangan sekunder. Sedangkan untuk kuat arusnya dia berbanding terbalik, VP per VS berarti IS per IP. IS adalah kuat arus sekunder, IP adalah kuat arus primer. Nah, lihat, primer itu adalah masukan atau istilahnya input dihubungkan dengan sumber tegangan. Sedangkan sekunder atau keluaran atau di istilahnya output atau hasil dihubungkan dengan lampu ataupun alat elektronik lainnya.
Contoh, sebuah transformator memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder adalah 6000 lilitan dan 200 lilitan. Jika komponen primer transformator diberi tegangan 240 volt, maka tegangan yang dihasilkan pada transformator adalah. Nah, dari sini kita bisa menentukan jenis trafo yang ada pada soal. Di sini primernya 6000, sekundernya 200 lilitan. Ini adalah jenis trafo step down ya, karena sekundernya lilitannya lebih sedikit daripada primer. Maka VS sama dengan kali silang VS kali 6000 sama dengan 240 kali 200. Maka VS sama dengan 240 kali 200 bagi 6000, maka dihasilkan 8 volt. Sedangkan tadi yang masuk atau di tegangan primer 240 menjadi 8 volt, maka ini adalah jenis trafo step down. Kemudian efisiensi transformator adalah perbandingan energi yang keluar dari transformator dengan energi yang masuk pada transformator. Ya, efisiensi sama dengan energi WS per WP kali 100% atau daya sekunder per daya primer kali 100%. Daya itu adalah V kali I, maka tegangan sekunder kali kuat arus sekunder per tegangan primer kali kuat arus primer. Penggunaan transformator pada transmisi energi listrik jarak jauh. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.